hu ahad, hu ahad. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaguslah agama kami karena ia urusan penting kami. Perbaguslah urusan dunia kami karena ia tempat hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma na'udzu biridhaka wa min jawali nikmatika wa tahuli afiatika wa faj'ati nikmatika wa jami saqatika. Ya Allah, kami berlindung dengan ridho-Mu dari hilangnya karunia nikmat-Mu dan kesehatan, dari datangnya bencana dan kemarahan-Mu. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi yang Kau berikan, tidak ada yang mampu memberikan bila Kau halangi. Tiada manfaat di sisi-Mu orang berkedudukan, karena kedudukan berasal dari-Mu. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Rabbi auzina an naskura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa dzakirna birahmatika fi ibadika sholihin. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma nas'aluka rizqan kasira wa wasi'an midraran fi yaumina
nas'alukal afiyah wal mu'afata daimah fi dinina wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon rezeki banyak dan luas berterusan pada hari hidup kami. Kami mohon kesehatan dan kenyamanan selamanya pada agama kami, dunia akhirat kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna sahla ija sita. La ilaha illallahul halimul karim. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sungguh Engkau jadikan sulit menjadi mudah bila Engkau berkehendak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi rabbil arsil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa liman hadir fi hajjal majlis wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhullahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah menurunkan berkah dan kasih sayangnya bagi kehidupan kita. Allah selalu mencukupi kebutuhan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, ibu bapak kita, anak keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menyertakan hidup kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir, kita teruskan dalam Jala'ul Qatir.
Minggu kemarin dalam Jala'ul Qadir ada orang muslim yang sudah taat kepada Allah itu, sifat keadaan hatinya ingin terus bersama Allah, ingin terus bersama Allah Azza wa Jalla. Luar biasa kan? Nah, sampai-sampai dia kepingin mati kepingin ingin bertemu dengan Allah aja. Sampailah kita ke makom itu, rasanya kada sampai kita nih lagi lah. Iyalah, kita ini kepingin ingin hidup lama-lama di dunia, ya Allah. Takut kita ditinggalkan. Iyalah. Nah, kenapa kalau kita mati, waduh banyak mana yang kita tinggalkan, harta kita, kebun kita, sawah kita, sapi kita. Ya kalau banyak benar yang kita tinggalkan dalam hidup ini, bahaya rasanya. Maka tentu keadaan itu membedakan kita dengan orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Ya paling tidak kita tahu mereka. Nah, lalu aqbalu minni ya ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah, terimalah aku untuk menasehati kalian, kata Syekh. Waqraju min buyuti jahlikum. Yang kemarin, keluarlah kalian daripada rumah-rumah kejahilan kalian. Waqad banaitum haitana adyanakum. Engkau kalian membangun satu bangunan, rumah-rumah yang roboh, ala gairi asasin, bukan rumah yang engkau bangun itu untuk kekuatan imanmu. Qad jabartum kasrahu ala gairihi qaidah. Engkau memperkasakan, memperkuat sesuatu yang roboh, yang renyah, yang lemah. Jaka ibarat itu tuh kita membangun rumah itu dengan pondasi-pondasi yang lemah. Bahasa lain, kita membangun iman kita itu juga seringkali dengan pondasi-pondasi yang lemah. Kenapa? Iman kita selama ini yang kita bangun itu adalah dari ceceran kanan kiri kita saja, tidak benar-benar karena belajar agama, duduk di majelis taklim, bukan seperti itu kita bangun, tapi kita bangun berdasarkan kira-kira dan pikiran kita. Yalah, bagusnya dalam agama tuh kayak ini, bagusnya kayaknya kayak ini, bagusnya kayak ini. Maaflah nih kalau saya contohkan menyinggung orang, tapi supaya jangan tersinggung orang, begini. Padahal itu menurut pikiran kita, ilmu kita tidak sampai. Saya aja waktu kecil, suatu saat saya mengikuti pengajian agama di tempat guru saya mengajar. Waktu guru saya mengajar, berlewatlah Isya, Allahu Akbar, maka di masjid. Lalu saya berkata, kenapa guru ini, nah itirat dengan guru itirat tuh, kenapa guru waktu sudah azan Isya masih meneruskan pengajiannya? Maka begitu saya ada perasaan itu, makin lama beliau melecengnya dari waktu Isya. Kalaulah waktu Isya itu waktu itu 7:30 misalnya, atau jam 7:30 lah, jadi jam 8 baru selesai, atau dekat jam 9 baru selesai, baru sembahyang Isya. Karena pengetahuan saya yang pendek, saya melakukan satu tindakan yang buruk pada hati. Ya lah. Kenapa? Pengetahuan lemah masih. Padahal apa yang terjadi? Pertama, Nabi SAW itu biasa melecengkan waktu Isya itu sampai agak tengah malam. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Yang kita tahu hanya sebuah satu hadis, awal sholat itu di awal waktu 27 derajat. Hadis yang satunya kita tidak tahu. Yalah, nah itu satu tuh. Yang kedua, al-ilmu, satu bab ilmu itu khairun. Satu bab ilmu itu lebih baik daripada alfi rakaatin, 1000 rakaat. Subhanallah. Ya kah? Ketiga, sholat itu hanya diterima Allah bila dilakukan dengan ilmu. Memperbagus ilmu untuk supaya kita makin khusyuk di dalam sholat kita, supaya kita makin diterima, memungkinkan makin diterima dalam sholat kita. Seperti kita duduk di pengajian, itu lebih utama
ketimbang kita mengutamakan mengerjakan sholat, sekalipun sholat wajib, subhanallah. Asal selesainya jangan lalai sholat wajib. Kalau isya kan sampai subuh. Nah kalau maghrib beda lagi ya, maghrib waktunya sempit ya lah. Nah terpaksa tidak boleh lepas daripada sholat. Nah itu karena tidak tahu tentang keadaan itu, maka ya kebodohan ya lah. Nah tapi kadang-kadang kita beragama nih pakai naluri pikiran kita aja, bukan berdasarkan ilmu, kekerasan hati kita. Nah jangan sampai seperti itu, kata Syekh. Kamu itu membangun imanmu, amalmu dengan ilmu-ilmu yang ceroboh. Ilmu-ilmu ceroboh itu ilmu-ilmu yang tidak kuat sehingga mudah runtuh. Dihancurkan orang nanti runtuh. Karena ilmu tidak kuat, lalu akhirnya dikatakan orang tertentu takut. Kamu misalnya di masjid habis sholat, waktu mau sholat Jumat, salaman kah? Salam dengan. Lalu kata orang, kenapa kamu salaman itu? Mana dalil sunnah Nabi SAW adalah kayak itu, sebelum sholat Jumat bersalaman sih dia. Iyalah. Nah, karena lemah, tidak tahu dalil, ya akhirnya bujur lah. Tidak tahu dalil. Kenapa jadi orang meninggal ditahlili? Nah, di apa ya? Di hauli. Nah, membuang-buang duit aja mah hauli itu. Memangnya bahaul tuh membawa duit kah? Berbuang-buang duit kah? Adalah orang berbuang-buang duit waktu haul tuh? Ada enggak lah? Enggak ada. Jadi di teori dan praktik itu ada beberapa perbedaan. Mendoakan orang tua itu tidak perlu biaya. Kayak di sini kita mendoakan orang tua kita semua, adalah biaya keluar? Enggak ada. Yang berbiaya itu Bapak Heri, Bapak siapa tuh? Ya kan? Kita enggak ada biaya. Kenapa? Karena mendoakan. Enggak ada biaya keluar. Di kampung pun kalau mendoakan orang tua enggak ada biaya keluar. Yang memulai berbiaya itu kita mendatangkan orang lain. Yalah. Lalu kita janji malam ini makanannya sop, kambing, baru ada biaya ya lah. Ya kah? Kalau tidak ada makanannya enggak jadi masalah. Orang kampung sudah belikan Kalaupun nanti mau undang, paling-paling orang kampung kada mau datang lagi. Pak Nijar orang kampung nih bisa mendoakan wara aja nih lah. Ya kah? Nah artinya karena lemahnya pengetahuan kita akhirnya gagal memahami hal-hal yang sepele. Nah untuk itu diperlukan namanya kemampuan bersabar. Sabar, tenang dulu, sabar aja kita. Nanti bilanya sampai waktunya nanti ada guru-guru agama yang menjelaskan. Pas kebetulan kita mendengar, oh itu kan masalah itu, kuatlah menjadi iman kita ya lah, kuatlah menjadikan akidah kita. Apalagi kalau rajin aja ke pengajian, insya Allah ketemu aja semuaan itu, pasti ketemu apa yang tidak meyakinkan. Atau kalau kepingin juga berpikir yang mudah aja, nggak usah perlu tahu dalil, tuan gurunya saja mengerjakan, masa kita tidak mengerjakan? Yalah, nah apa susah-susah? Ya kan? Jadi meletakkan poin-poin iman yang kuat dalam diri kita, jangan ragu hidup. Orang alim itu varian, orang alim itu bervariasi, tapi Allah lebihkan mereka masing-masing. Ambillah kealiman mereka, jangan mengurangi keimanan kita, ya Pak. Nah, nggak boleh jar baca Yasin dikubur ya nyata Orang baca Yasin dikubur berarti dipatak orang, tangkap polisi benar Ada kisah kejadian ya kan, menegur tapi salah tegur. Palui mambil apa? Mangga orang. Mangga di belakang di kebun orang. Pas ketahuan orang. Jadi jar pemilik kebun tuh, nah ketahuan, Palui masih SD kan, kecil kan, ketahuan kamu, kena aku laporkan lon orang tua ikam belajar, ajar tuh. Ajar siapa? Ajar pemilik kebun. Tegang Palui ini dilaporkan Abah, cuma karena Palui waktu itu jujur. Maaf aja Palui.
Abah ulun tuh di pucuk jar. Abah ulun di pucuk jar. Bah jar, ketahuan orang bah jar. Nah iya dah. Nggak bisa dia anak-anak tuh menutup dirinya, itulah kenyataannya ya lah. Bahwa memang, tapi juga itu menggambarkan bahwa dia mencuri apa tuh, mangga itu tidak profesional. Artinya abahnya Paloi maupun Paloi itu tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Kenapa? Ketahuan tadi begitu ketahuan orang langsung Paloi terus terang apa adanya ya lah. Nah, tetapi juga menggambarkan tidak profesional apa? Artinya memang asal melaksanakan aja. Jadi bukan benar-benar berkehendak mencuri, tidak. Tapi bangunan itu benar-benar mudah roboh padanya. Nah, ini keadaan. Jadi kita ini seringkali seperti itu. Ada kisah kasus lain lagi. Palu ini ikut perlombaan lari. Palu ini ikut perlombaan lari. Pas ikut perlombaan lari, bebaris saya orang kan. Palu itu baris yang keempat sidin. Palu waktu kecil SD. Dihitung oleh panitianya 1, 2, 3 jon lariannya orang. Palu kita tinggal sendirian. Kenapa nih? Ndak nijar anak nih tidak berangkat. Nomor ulun kan baris keempat kalajar. Tadi disebut sampai 3 aja Palu. Nomor 4 beluman jar Palu. Itulah pohon yang mudah roboh. Itulah keadaan bangunan yang mudah roboh. Tidak mengerti sebenarnya hakikat keagamaan itu apa. Bagaimana supaya mengerti hakikat keagamaan? Ya belajar teruskan mendengar. Kita ini kan kadang-kadang apa Jepang lah, pengajian. Anunya yang datang ini jar. Ya Allah, seharian kita tunggu atau berapa jam kita ceramahnya ndak ada. Isi yang diceramahkan ndak ada. Itu tidak menguatkan iman kita. Nah, itu rusaknya kita kadang-kadang iyalah. Waktu kita terbuang. Coba belajar sungguh-sungguh, duduk, renungkan, memahami. Ujar Syekh, ini kata Syekh, maknuni minkum, makanuni minkum, hatta aspakum wa atharakum. Sini kamu ke tempat saya, ujar Syekh. Hatta aspajakum, aku akan membersihkan diri kamu, wa atharakum, mensucikan diri kalian. Ayo, bisyurubati askikum iya, aku akan memberi kamu minuman. Minuman apa saya? Bisrubati, dengan bermacam minuman. Askikumul waro, aku akan memberi minum kalian waro. Nah, waro. Wal juhdu, askikum wal waro, wal juhda, wat taqwa, wal imana, wal aikana, wal ma'rifata, wal ilma, wan nisyana likulli. Aku akan memberi minum kepadamu dengan kewaraan kamu. Ayo, minuman itu. Jadi kayak apa nih? Agama itu harus membentuk diri kita menjadi wara, menjadi ajuhud. Wara itu orang yang berhati-hati. Makanan, minuman dilihatinya haramkah, halal kan ya? Yalah. Nah, bina behimat melihati bini orang, berarti kan wara atau namanya? Ya kalau bini seorang yang dilihat itu ya kalau kuat-kuat. Nah, mata dijaga, mata itu wara berarti ya kelak. Nah, diletakkan orang. Tadi ulun diunjuki orang amplop nah. Nah, unjuki orang amplop. Ini apa nih jadi kita? Nah, ya kan? Kadang memberi pian dia kesan apa? Pian jor kalau aku dibari halal kah ada kan nih? Halal, lebih bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Ya kan? Halo, dari mana duit nih? Dari gaji ulun jar hojak ahe kalau dari mana ya lah. Berhati-hati aja. Kalau tidak kotor kita. Apalagi penceramah lah berat banget. Mun penceramah mencari amplop bahaya. Ndak ada pang penceramah tuh mencari amplop. Nah, ada mencari nang di dalam amplopnya lah. Salah pulang bener deh. Artinya ndak boleh penceramah atau yang mengaji Al-Quran, yang membaca maulidan, tujuannya duit itu tidak boleh, atau tujuannya dunia itu tidak boleh.
bahaya bilangnya dunia itu. Maka hancurlah agama itu, tidak ada bla. Nah ini waro, jaga hati dari waro. Waro itu adalah sifat hati-hati. Ketika Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat, wahai Umar, bagaimanakah maksud Nabi itu tentang waro? Engkau berjalan di becek, di tempat yang becek, sambil mengangkat baju kalian. Nah diangkat baju, bukan baju lah apa nih, tapi ya sarung, diangkat sarung supaya jangan kena licak, kena kotoran. Nah itu berarti waro kamu. Terus sepeda tuh sudah tidak pakai selebor kah di belakang tuh? Ya lah, pas musim hujan, ayo kayak Pak. Nah bagaimana teh ya kalau lah lihatin bina air putih ya bagaimana teh, atau lu turun kah? Atau selebornya kecil kalinya, wah bahaya bisa kena. Jadi itulah waro. Jadi kayak apa waro tuh? Bahasa Indonesianya berhati-hatilah. Waro itu berhati-hati. Nah itulah tegangkan dalam itu. Maka kalau kamu dengan saya, maka saya akan menjelmakan diri kamu itu menjadi orang yang waro. Nah bila kamu sudah melakukan itu waro, pasti waronya itu dari kerendahan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kamu sudah bersikap waro itu, maka kamu sudah berada di posisi iman yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah tahu kalau kita beriman, gak ada kita nih. Yalah, bukan hebat fasihnya bacaan kita, tidak. Bukan hebatnya kita melantunkan syair, tidak. Tapi bagaimana sikap kita waro dalam hidup sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sabirina wal alamin sayyidis salihina wal rahimin sayyidir raqibina wan nasirin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi khalqillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, curahkanlah salawat salam kami pada penghulu Nabi kami, Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala